Baik, para mahasiswa yang saya hormati, kita lanjut ya. Bahwa tadi kita bicara migrasi sampai kepada penyebabnya. Jadi migrasi banyak nih terjadi dari Timur Tengah ke Eropa, ya, dari Asia ke Eropa. Sementara orang Eropa itu migrasinya ke Amerika, benua Amerika. Mereka juga migrasi ke Australia. Sangat luar biasa itu yang namanya bangsa Inggris Raya ya. Mereka itu di sudut atas dari Eropa, lebih kepada daerah laut gitu. Sehingga karena kondisi negaranya mengalami keterbatasan ya, jadi bangsa Inggris ini menjelajah dia ke benua Amerika, ke benua Afrika, ke benua Asia, ke Timur Tengah, ke benua Australia, ke Antartik, ke Kutub Utara. Jadi sekarang terlepas dari masalah mungkin kolonialisasi ya prosesnya, ataupun imperialisme, atau mungkin trading, dagang ya, ataupun ada istilahnya glory and gospel gitu, maka di benua Amerika sekarang itu dibangun oleh bangsa Inggris, walaupun suku aslinya adalah Indian. Kemudian di Afrika Selatan itu juga pembuat daripada sistem pemerintahannya juga bangsa Inggris. Australia, di Timur Tengah, Dubai dan sebagainya itu juga sebetulnya campur tangan dari Inggris ya. Oke. Jadi masalah migrasi penduduk tadi itu ya, dampaknya bisa kita bicarakan bahwa ada dampak positif dan dampak negatifnya. Contoh misalnya dampak positif migrasi itu dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Di suatu wilayah misalnya kan kekurangan tenaga ahli, dengan adanya perpindahan penduduk dari daerah lain yang memiliki kemampuan atau keahlian, nah itu dapat menutup kekurangan dari tenaga ahli. Adanya penanaman ya, modal asing juga dapat mempercepat pembangunan. Dengan adanya migrasi ada penanaman modal. Adanya pengenalan ilmu dan teknologi, serta menambah solidaritas ya antar bangsa. Tapi ada juga dampak negatifnya. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang terbangsa. Antar bangsa itu kan mungkin ada pribadi-pribadi masing-masing ya. Imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka ya membawa juga ya kesukaannya, kesenangannya, kebudayaannya, dan juga mungkin kelakuannya tentunya. Ada kelakuan yang baik, ada kelakuan yang tidak baik ya, dan sebagainya. Ya namanya juga manusia tentu memiliki yang namanya kehendak, keinginan, kesukaan ya. Kita bicara lagi misalnya secara cukup nasional ya atau internal ya, bahwa diantaranya bernama transmigrasi. Nah ini luar biasa nih, sampai dibuat dulu itu Kementerian Transmigrasi, Departemen Transmigrasi ya. Sekarang pun masih ada sebenarnya, tapi ditempelkan ke kementerian yang lain. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ya, atau satu pulau ke daerah lain atau pulau lain yang penduduknya mungkin lebih sedikit. Misalnya dari Pulau Jawa ke Kalimantan, dari Pulau Jawa ke Sumatera, dari Pulau Jawa ke Sulawesi, dari Pulau Jawa ke Papua. Berikut dampak positif transmigrasi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama transmigran. Transmigran itu diberi jatah 2 hektar ya, tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi jatah hidup dan sebagainya. Dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi, dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya, dapat meningkatkan produksi pertanian seperti perluasan perkebunan, kelapa sawit ya, karet, coklat, dan dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Tapi dampak negatifnya juga ada, kecemburuan sosial ya antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Terus terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi, karena ada yang nggak betah, dia lari dari ya. Transmigran itu kan ditempatkan di daerah yang pelosok ya, desa kan? Nggak ada transmigran itu ditaruh di kota, sehingga banyak juga transmigran itu yang tidak betah, lari ya dari daerah lokalnya itu. Kemudian ada urbanisasi. Nah urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa ke kota.
Dampak positifnya apa? Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota, mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan taraf hidup penduduk desa, kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota semakin luas, perekonomian di kota semakin berkembang. Namun juga ada dampak negatif ya, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa karena mereka semuanya pindah ke kota. Produktivitas pertanian di desa menurun ya kan, karena tenaga kerjanya berkurang. Meningkatnya tindak kriminal di kota ya, karena di kota itu juga selalu ada celah-celahnya, kita juga lagi buntu ya ekonomi, nekat kadang-kadang. Meningkatnya juga pengangguran di kota, timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan karena kota kan terbatas ya. Lalu lintas di kota sangat padat sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Jadi luar biasa ya, jadi bahwa migrasi ini ya, perpindahan penduduk ini adalah dinamika yang sering terjadi. Bahkan saya juga termasuk salah satu daripada orang yang melaksanakan migrasi ya. Saya dari satu kota ya, di asal kampung saya, sekarang saya tinggal di kota di sini ya kan, karena dalam rangka mungkin kegiatan kedinasan atau pekerjaan. Pak, cara penanggulangan migrasi gimana yang berlebihan ini? Migrasi yang berlebihan ini gimana cara penanggulangannya? Migrasi yang merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap terkadang memberi hal-hal tersendiri ya, ada suatu gitu ya. Warga yang tergiur mendapat kemakmuran yang lebih baik, upah kerja yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih lengkap, terkadang kalap dan latah ya, meninggalkan kampung halaman menuju tempat yang lebih makmur. Kalau dipikir-pikir ya, di tempat kita ini atau di muka bumi kita ini, tempat-tempat itu berbeda-beda kemakmurannya. Tokyo, Rusia, New York, London, Paris, Hamburg, Munich, ya, Berlin, Moskow, Amuntai, Baliwara, Lampihong, Tanjung, Balikpapan. Itu beda-beda kemakmurannya sehingga perlu kita cermati juga ya. Berbagai dampak buruk ya bisa saja ditimbulkan dari migrasi ini. Maka ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan sebagai kepala wilayah. Pertama, membangun fasilitas pembangunan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi harusnya jangan dibangun di kota aja, juga di desa juga dibangun jalan, jembatan, pasar, sekolahan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum ya kan, tempat rekreasi, sehingga orang juga nggak perlulah jauh-jauh mencari hiburan ke kota misalnya.